Ini teh ada yang minta masuk. Siapa? Barusan. Udah dimasukin ya. Sisi. Udah. Udah ya. Thank you ya. 3 menit lagi ya. Iya. Kayak nungguan itu karek ayat 12 orang. 3 menit lagi lah. Kita mulai. Itu karena nyari wae di imah itu teh. Bobo. Lain itu kan. Nuju iya, nuju. Oh, jadi untuk pembelajaran kimia kan 4 jam ya. Sebetulnya teh. Jadi nanti eh ini di melalui meeting 2 jam dihitungnya, nanti tugasnya 2 jam. Jadi seminggu 4 jam. Nanti tugas setelah Jum ini. Nah, terus yang laporan praktikum anu acan buru-buru. Terus anu IPA 2 mah udah masuk kan ya, tinggal IPA hiji jeung IPA 3. Tapi kan mau diganti, Pak. Diganti apa? Itunya kan hitung-hitungannya mau dibenerin. Benerin emang ada yang masih salah gitu? Salah tuh. Salah itu teh salah pokoknya mah. Oke. Oh, ada yang salah. Iya, ada yang salah mau dibenerin. Oke, kita mulai ya belajarnya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan belajar tentang tekanan osmotik. Kalau share screen di mana ya? Pak Ustaz, ada share screen, Pak Ustaz. Di bawah, di bawah. Oh iya, present now ya. Oke, saya mau window ya. Window. Entire screen. Oke, kita akan belajar tentang tekanan osmosis. Sebelumnya mungkin istilah ini kalian kenal ya di pelajaran biologi terutama. Sebelum kita mulai belajar, kita akan melihat apa tujuan belajar kita hari ini. Pertama, kita akan mereview tentang apa itu osmosis. Itu biasanya itu sudah diberikan oleh di pelajaran biologi tentang proses osmosisnya. Kemudian kita akan juga mengenal proses terbentuknya seperti apa, kenapa ada terbentuk tekanan osmosis dalam sebuah larutan, dan memahami mengapa pengetahuan tentang ini begitu penting dan harus Anda kuasai. Yang selanjutnya adalah menghitung tekanan osmosisnya. Selanjutnya, saya mau bertanya dulu nih sama audiens. Ada yang pernah bikin telur asin? Pernah. Nah, oke, bagus. Nah, pada prosesnya pembuatan telur asin itu melibatkan 2 proses ya. Ada yang disebut proses osmosis dan juga ada yang disebut dengan proses difusi. Ya. Nah, proses ini terjadi simultan setelah terbentuknya setelah kalian lumuri itu biasanya kan pakai abu ya, abu yang dicampur dengan garam. Itu nanti akan terbentuk
eh, akan terjadi osmosis dulu. Setelah isotonik, maka terjadi pertukaran material yang ada di dalamnya. Jadi garam itu masuk ke sitoplasma, ke cairan di dalam telur. Sehingga ketika telurnya dimasak, maka telurnya akan terasa asin. Gitu. Eh, terus saya mau juga ada nih proses osmosis juga terjadi ketika Anda diberi cairan infus ketika sakit. Ada yang pernah mengalami? Pernah. Nah, ketika masuk ke rumah sakit itu kan dikasih cairan infus. Cairan infus itu harus memiliki tekanan yang sama, tekanan osmosisnya dengan tekanan darah. Begitu. Nah, ada lagi pertanyaan satu lagi, yaitu hari ini apakah ada yang udah sarapan? Udah. 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 Ada yang bikin telur dadar? Aku bikin. Dikasih garam? Iya, atasnya Ya, sedikit. dikasih garam atasnya ya. Nah, nanti kita akan mereview atau membedah apa yang terjadi ketika Anda membuat telur asin, ketika Anda diberi cairan infus, dan ketika memasak telur dadar. Kapan proses osmosis dan difusi itu terjadi dan kenapa begitu. Itu tujuan pembelajaran kita hari ini. Selanjutnya, aduh ini seharusnya nggak keluar dulu nih. Osmosis nggak keluar dulu, seharusnya saya yang nanya. Ya saya nanya dulu nih. Seharusnya ya, tapi nggak apa-apa lah. Jadi osmosis itu adalah peristiwa berpindahnya, bentar saya kasih unjuk, berpindahnya dari larutan pelarut ya, berpindahnya pelarut dari yang hipotonis ke yang hipotonis atau yang memiliki tekanan osmotik tinggi dengan yang tekanan osmotiknya rendah. Nah, pelarut itu berpindah dari yang rendah ke yang tinggi. Sehingga nanti kedua campuran tersebut itu memiliki tekanan osmotik yang sama. Nah, akibatnya setelah memiliki tekanan osmotik yang sama, maka di situ akan bisa terjadi perpindahan komponen yang ada di dalamnya. Misalnya, ketika Anda dehidrasi, Anda diberikan cairan infus. Karena suhu panas atau kena gejala tipes atau apa gitu, biasanya kan dehidrasi tuh. Nah, Anda diberikan cairan infus. Isinya di dalamnya misalkan glukosa. Nah, ketika Anda dimasukkan, maka ketika cairan itu masuk ke dalam tubuh, ketika cairan yang dimasukkannya itu isotonis, maka si glukosa itu bisa masuk ke aliran darah. Tuh. Nanti akan kita juga akan pelajari jika seandainya tekanan osmosisnya berbeda. Begini, ketika Anda masuk ke rumah sakit, yang pertama diukur apa? Tensi badan. Tensi, tekanan darah, tinggi badan, berat badan. Terus ditanya juga umur. Jadi sebetulnya pada prakteknya pengetahuan kimia itu tidak bisa berdiri sendiri. Harus didukung oleh analisis data secara statistik. Karena begini, yang diukur itu adalah tekanan darah, tinggi badan, berat badan, kemudian suhu, dan besarnya kecepatan denyut jantung. Nah, hal itu akan menggambarkan
tekanan osmotik dalam darah secara statistika. Nah, oleh dokter itu nanti akan dikeluarkan resep untuk membeli cairan infus yang secara statistika sudah terbukti memiliki tekanan osmotik yang sama dengan darah pasien gitu. Sehingga ketika cairan itu masuk ke dalam tubuh itu tumbuh tidak menolak dan akan terjadi proses osmosis dan difusi begitu. Nah, jadi ketika larutan osmosisnya larutan infusnya masuk ke dalam tubuh itu nanti nah seperti ini yang terjadi. Jadi cairannya itu harus memiliki tekanan osmosis yang sama. Ketika tekanan cairan infus itu lebih rendah daripada tekanan osmotik darah, maka air yang ada di dalam sel darah merah itu akan keluar. Seperti tadi yang gambar yang tadi. Gambar yang ini ya. Jadi air itu akan menuju ke yang tekanannya tinggi. Sehingga ketika cairan infusnya lebih tinggi dari tekanan osmotik darah, maka air yang ada dalam darah itu akan keluar. Akibatnya apa? Sel darah merahnya akan berkerut, mengering, dan kemudian mati. Dan ini sangat berbahaya. Nah, kalaupun sebaliknya ketika eh, ketika si sel darah merah itu ketika cairan infusnya lebih rendah dari tekanan osmotik darah, maka si air itu dari cairan infus akan masuk ke sel darah merah. Akibatnya sel darah merahnya akan mengembang, kemudian pecah dan mati. Jadi harus diusahakan ketika memberikan cairan infus itu harus memiliki tekanan osmotik yang sama dengan darah. Gitu. Karena ketika tekanan osmotiknya sama, maka yang terjadi adalah perpindahan zat terlarut. Jadi kandungannya apa nih cairan infusnya? Kandungannya misalkan glukosa. Nah, si glukosanya itu bisa berpindah dari infusan ke darah. Ya, sehingga kita memiliki asupan energi. Selanjutnya, sebetulnya air sendiri itu tidak memiliki tekanan osmotik. Tekanan osmosis itu terjadi hanya ketika ada zat yang dilarutkan ke dalam air tersebut. Besarnya tekanan osmotik itu akan dipengaruhi oleh berapa banyak zat terlarut itu yang dimasukkan. Nah, jangan lupa juga mengikut sertakan faktor Van Hoff-nya. Jadi kalau zat yang terlarutnya itu zat elektrolit seperti garam, biasanya yang dipakai itu NaCl, itu akan kalau dia dilarutkan dalam air kan akan terurai jadi Na+ dan Cl-. Nanti hasil tekanan osmotiknya itu akan 2 kali lipat daripada gula. Karena gula itu kalau dilarutkan dalam air dia tidak terurai begitu. Oke ya, jadi jangan lupa mengikut sertakan ketika berhitung, mengikut sertakan faktor Van Hoff ke dalamnya. Tadi udah untuk cairan infus. Nah, sekarang studi kasusnya telur asin.
mungkin saya gambarnya yang lain aja. Mungkin ini ada, tapi ini bisa dianalogikan ke eh, telur asin ya. Jadi di dalam telur asin itu kan ada albumin, ya, ada cairan putih telur di dalamnya. Nah, terus di eh, si telur asin itu kan dalam prosesnya kita bungkus dengan menggunakan abu atau serbuk bata merah gitu, yang kita kasih kita rendam dulu dengan air garam. Nah, apa yang terjadi itu si air garam yang berada di luar telur itu memiliki tekanan osmotik yang tinggi. Akibatnya apa? Akibatnya air itu akan terbawa keluar. Cairan cairan albumin itu airnya itu akan tertarik ke luar ke eh, apa tadi serbuk bata merah ataupun abu begitu. Setelah itu akan terjadi karena berpindahnya larutan tadi, berpindahnya air akan menyebabkan si telur dengan si abunya itu isotonis. Nah, setelah isotonis, si garamnya itu bisa masuk ke dalam eh, telur, gitu ya. Karena pori-porinya sangat kecil, eh, dapat ditembus oleh eh, si garam, walaupun serbuk bata merahnya nggak bisa ikut karena pori-porinya terlalu kecil. Jadi yang masuk ke dalam adalah hanya garamnya aja. Itu pun setelah dicapainya keadaan yang sama tekanan osmotiknya. Nah, setelah dibiarkan berminggu-minggu sampai keadaan setimbang ketika jumlah di luar telur dan di dalam telur itu sama. Dan difusi ini terjadi terus-menerus karena setimbang ya, arahnya bolak-balik. Jadi si Na plus dan Cl min itu bisa masuk ke sitoplasma, ke albumin, ya. Dari albumin juga bisa keluar dia. Jadi pada suatu saat, pada tingkat tertentu, pada keadaan tertentu, si masuk dan keluarnya itu sama dengan laju yang sama, ya. Dinamakan itu telah setimbang. Jadi nanti kalau bikin telur itu tidak berpengaruh mau sebulan, mau 2 bulan juga direndam di dalam air garam, di dalam larutan garam, si air, si keasinannya itu tidak akan berubah karena yang masuk akan sama dengan yang keluar pada keadaan isotonis itu begitu. Jadi bukan bukan semakin lama semakin asin, tidak. Ini tergantung jumlah garam yang kita larutkan ke dalam abunya. Nah, kalau kasusnya membuat telur dadar, bagaimana? Apakah di situ juga terjadi proses osmosis? Kira-kira silakan dijawab dulu. Halo, Iya. terjadi. Untuk kasus yang pembuatan telur dadar itu mungkin analoginya seperti ini. Jadi ketika Anda memasukkan garam ke atas telur, nah nanti sebetulnya nanti kalau prosesnya kita biarkan jadi apinya kecil dulu, begitu tidak terlalu cepat. Nah, si rasa asinnya itu akan dirasakan merata di setiap titik di telur tersebut yang udah mateng. Kecuali kalau pakai air yang besar gitu, karena proses
difusinya itu kan memerlukan waktu juga gitu, untuk berpindah dari sitoplasma satu ke sel yang lain itu kan perlu proses ya, perlu Iya. merambat dia, perlu bergerak dia tuh. Sehingga pada pada keadaan tertentu kalau kalian bikinnya dengan yang api yang kecil aja, walaupun Anda tidak tabur itu garam, nah, rasa asin itu akan dirasakan di seluruh permukaan atau di seluruh titik yang ada di Hmm. telur tersebut, seperti hanya telur asin begitu. Nah, namun pada kasus ini yang ditambahkan adalah hanya garam, bukan larutan garam, sehingga sel yang menerima garam itulah yang menjadi larutan yang memiliki apa tekanan osmotik begitu, sehingga nanti akan terjadi pergerakan dari yang tekanannya rendah ke yang tekanan tinggi. Setelah isotonis baru NaCl-nya yang bergerak begitu. Ya, sama aja gitu. Cuman prosesnya karena ingin cepat-cepat tersebar, Anda biasanya menaburkan garam itu secara merata begitu. Tapi sebetulnya walaupun tidak dibuat menyebar merata, rasa asin itu akan dirasakan di semua bagian telur begitu. Ya. Nah, ya. Nah, selanjutnya mungkin untuk perhitungan itu hanya menambahkan sedikit saja dari pelajaran kelas 10 bahwa tekanan osmotik itu adalah molaritas dikali tetapan gas dan suhu. Begitu. Nanti jika tetapan gasnya memakai yang 0,082, maka nanti tekanan osmotiknya dalam bentuk atmosfer. Jika ketika tetapannya yang pakai 8,314, maka nanti dapatnya Pascal tekanannya ya. Contohnya seperti ini. Nah, silakan dihitung berapa. Sok waktunya berapa? Sok dikotret lah. Sekarang banget ini teh. Hah? Sekarang? Sekarang kenapa tuh banyak? Besok? Astagfirullah. Astagfirullah. Jadi yang ini kan rumusnya ini. Jadi yang harus kalian tahu molaritasnya dulu berapa. Molaritasnya dulu berapa. Kalau ingin tahu molaritas kan tahu harus MR-nya dulu ketahuan berapa. C-nya 10. Berapa C-nya? Masa C semua? 160. 120 ditambah 8. 128. Jadi 10 dibagi 128. Berapa? 0,07. 0,07. Terus ini supaya gampang pakai yang ini aja. Pakai yang 0,082. Dikali 0,082 dikali 273 tambah 15. Berapa?
288. 288. Masa sih? Bentar, kalkulator. Berapa Pak suhunya berapa? Kalkulator. Suhunya 15. Suhunya 15. Kalkulator. 10 dibagi 128 sama dengan 0,7 dikali 0,082 dikali 273 tambah 15. 15. Jadi berapa? Berapa? Enam 2,7 ah. belas. Satuannya apa? Itu RM. Iya, atmosfer. Ya. Bagus. Atmosfer. Ya, cukup ya. Nah, sekarang ada yang mau ditanyakan dulu? Ada yang mau ditanyakan dulu? Udah gini aja. Iya, gitu aja. Udah nggak ada yang istimewa tuh. Ari ngitung nama. Cuman yang harus ngerti mah nanti di kehidupan sehari-harinya seperti apa, prosesnya seperti apa gitu. Ari ngitung nama ukur gitu tuh, ngalikeun, ngabagikeun. Ngali-ngalikeun hungkul. Kalau 273 ini apa? Apa? Yang 273 apa? Yang Suhu 273. 273 kan harus Kelvin. Bentar. Oh, jadi diganti. Diganti jangan 15. Oh, 273 ditambah suhu berapa? Jantan baru masuk. Udah selesai guys, udah. Udah ada lagi yang mau ditanyakan? Soal lagi. Iya, itu kan banyak di Google juga. Nanti dikasih ya soal mah. yang gampang. Iya, yang gampang. Sesuai rumus. Ah? Iya, benar. Harusnya sesuai. Tapi jangan lupa, nanti ini kan tadi kan naptalennya, kasusnya. Naftalen itu non elektrolit, jadi dikali 1. Nah, kan nanti kalau soalnya garam, misalkan NaCN nanti harus dikali 2. Ya, hasilnya dikali 2. Kemarin banyak yang tidak bisa bikin laporan, katanya yang mana yang benar. Itu kan kalau dia elektrolit pasti dikali jumlah ion. Jadi sebetulnya NaCl itu akan lebih besar dari urea perubahannya. Ya. Untuk hari ini cukup sekian dulu ya. Ya. Kirim tugasnya ke grup. Ya. Kita tutup dulu ya. Ya Pak. Yo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tuh bisa ngajuma.
Tuh bisa ngajar di Zoom. Nggak bisa, nggak seperti itu seharusnya. Interaktif. Interaktif. Jadi tanya jawabnya bagus. Oh, ditanya tepan orang greget. Langsung jawab. Di kelas orang bisa ngerem.